Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah apoteosisnya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Yuk langsung aja kita gaskan dulu dah apoteosisnya. Langsung aja gaskan. Review sedikit dari Pasma saat ini Lozan dia pun pada akhirnya tiba di dunia batas bawah ketika dia sedang mencari Ning Yudi, dan di sini Ning Yudi dia juga sedang diserang dan juga dikejar oleh mereka yang berasal dari klan Tisyaman. Tapi ketika Lozan telah tiba di dunia batas bawah, dia pun menemukan seorang bocah yang sedang edan membakar segalanya, dan itu membuat Lozan dia pun penasaran siapa bocah tengil ini. Dan ketika Lozan mencoba untuk dapat menegurnya, ternyata itu adalah putranya, yang membuat Lozan menjadi beribet. Urusannya jadi ribet, apalagi saat ini Nenek Yu juga ngamuk kepada Lozan yang kembali pulang ke dunia batas bawah tapi nggak bersama dengan Ning Yudi, hingga membuat Lozan menjadi repot. Apalagi saat ini Shiji juga sempat berselisih dengan nenek tua itu di part sebelumnya. Namun setelahnya kini Nenek Yu berserta dengan putra dari Lozan, mereka pun pergi meninggalkan Lozan begitu aja, hingga membuat Lozan jadi bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Tapi di sini untuk Huang Tian dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir, dan Bibi Yu sepertinya dia cuma agak sedikit kesal aja karena dia sedang mencemaskan Ning Yudi. Dan setelah 10 hari setidaknya Ning Yudi akan segera kembali ke dunia batas bawah, dan ketika dia telah tiba ayo kita cari sama-sama, ucap dari Huang Tian. Tapi untuk Lozan dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir, dan ketika dia tiba di dunia batas bawah Lozan dapat menemukannya secara langsung, ucap dari Lozan. Namun di sini untuk Shiji setelah dia tiba di dunia batas bawah, dia pun ingin kembali pulang dulu ke rumahnya, ingin menyapa keluarganya yang ada di dunia batas bawah. Dan untuk Lozan dia pun mengizinkan Shiji untuk pergi. Dan kini beberapa hari kemudian Lozan dia pun ketika sedang nggak tahu mau ngapain, dia pun diintip-intip oleh putranya. Dimana bocah tengil ini dia juga penasaran dengan Lozan karena sebelumnya dia pernah ingin pergi ke dunia atas untuk mencari di mana bapaknya, karena dia belum pernah melihat bapaknya. Tapi dia ketika melihat bapaknya ternyata sekuat ini membuatnya jadi takut juga. Dan untuk Lozan dia pun tahu kalau dia sedang diintip-intip oleh bocah tengil itu. Di sini Lozan dia pun tahu kalau basic yang dimiliki oleh bocah tengil itu cukup ya lumayan lah, tapi pendiriannya agak sedikit kurang dan aku harus memberikan sebuah bimbingan kepada dirinya. Tapi di sini Lozan dia pun bingung bagaimana caranya membimbing seorang bocah, mengingat dia nggak pernah jumpa dengan putranya sendiri. Jadi dia jadi agak sedikit canggung dan juga bingung bagaimana caranya dia menyapa putranya. Dan ternyata cara yang dipakai oleh Lozan adalah membuat bocah ini kaget. Waduh. Dan di sini Lozan dia pun bertanya apa yang sedang dilakukan oleh putranya ini. Dan untuk Lunian dia mengatakan nggak tahu, dia juga nggak tahu harus ngomong apa, hingga membuat Lozan dia pun memutuskan untuk melakukan bonding, mendekatkan diri dengan putranya, yang membuat kini Lozan dia pun membawa putranya jalan-jalan keluar dari dalam kuil awan hingga menembus angkasa. Yang jelas hal itu membuat putranya sungguh sangat senang. Apalagi saat ini Lozan nggak cuman keluar dari kuil awan aja, tapi Lozan dia juga membawanya pergi ke angkasa hingga ke cakrawala, hingga membuat bocah ini dia pun bingung, loh kok bisa sampai setinggi ini. Dan dia juga bertanya apakah mereka jika terus terbang naik sampai ke dunia atas, tanya dari bocah Nian itu. Dan jika itu benar, apakah dia bisa bertemu dengan ibunya lagi, tanya dari bocah tengil ini. Dan untuk Lozan dia pun membenarkannya, ya tenang saja, untuk ibumu dia akan segera kembali, ucap dari Lozan. Mendengar ibunya akan kembali tentunya membuat bocah ini dia pun sungguh sangat senang menantikan kedatangan dari emaknya yang udah lama nggak pulang-pulang juga. Dan untuk Lozan dia pun mengatakan ya paling lama ya setengah bulan lagi lah dia akan segera kembali pulang, ucap dari Lozan. Dari kini Lozan dia pun menghabiskan beberapa waktunya bersama dengan bocah ini, bersama dengan putranya, melakukan bonding sembari menunggu kedatangan dari Ning Yudi. Hey, kenapa dia belum pulang aja ya, padahal udah 15 hari nih, ucap dari Lozan di dalam hati. Sedangkan di sisi lainnya di kerajaan dari Dewa Laut, Dewa Dayu, di tempat inilah ada seorang raja yang sedang bersantuy di singgasananya, dan dia pun mendapatkan sebuah hal yang cukup mengejutkan ketika sebuah distorsi ruang pun terbuka, dan dari dalam ruang itu juga muncul beberapa orang hingga membuatnya ternotis karena ternyata yang datang itu adalah
Ning Yudi dan juga rombongan. Dan untuk pria ini dia nggak tahu siapa yang datang. Namun yang dia tahu yang datang ini adalah orang-orang kuat dan mereka pasti berasal dari dunia batas atas dan aku tidak bisa melihat level kultivasi mereka. Ucap dari raja ini, pimpinan yang ada di tempat ini. Namun di sini dari pimpinan istana 13 dia pun bertanya siapa yang menguasai wilayah ini. Hei siapa? Siapa yang menguasai tempat ini? Ucap dari pria itu. Dan untuk Ning Yudi dia pun tahu kalau ini adalah sebuah wilayah yang sepertinya ini adalah kerajaan Dewa Dayu. Ucap dari Ning Yudi. Dan benar saja kini tak lama setelahnya pimpinan ataupun raja yang ada di tempat ini dia pun muncul menyambut kedatangan Ning Yudi dan juga yang lainnya, di mana dia mengatakan kalau dia adalah Liu Chang dan dia juga bertanya tentang apa tujuan mereka datang ke wilayahnya dan jika ada sesuatu yang dapat dibantu tentunya dia akan segera membantu, ujar dari pimpinan wilayah ini. Tapi di sini Ning Yudi yang memang akrab dengan dunia batas bawah dia pun mengatakan kalau sejatinya dia adalah pimpinan dari kuil awan yang berasal dari domain tengah Ning Yudi, ucap dari Ning Yudi. Ya gitulah. Namun mendengar kalau ternyata yang di depannya adalah Ning Yudi yang merupakan istri dari Luo Zhen tentunya membuat raja ini dia pun sempat ternotis. Jadi ini adalah Ning Yudi. Aku gak menyangka kalau ternyata dia adalah wanita yang selalu aja diucapkan oleh Huang Tiangming, ucap dari orang ini. Dan tentunya mendapatkan kunjungan dari Master Istana Awan membuat raja ini dia pun menyambut kedatangan dari orang-orang ini. Dan dia juga bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, kenapa mereka turun ke dunia batas bawah. Dan untuk Ning Yudi dia pun mengatakan kalau mereka sedang menghadapi musuh yang sangat kuat hingga mereka memaksa harus turun ke dunia batas bawah. Hei, mendengar kalau Ning Yudi sedang dikejar-kejar tentunya membuat pria ini dia pun sadar kalau sepertinya yang mengejar mereka bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang-orang di dunia batas bawah hingga membuatnya berpikir kalau mereka harus segera mengusir Ning Yudi dari tempat ini. Jika tidak maka wilayahnya akan kacau, pikir dari raja tempatan. Tapi karena memang Ning Yudi baru aja datang di sini, bocah ini juga nggak mungkin mengusirnya begitu aja. Dan dia meminta kepada Ning Yudi untuk beristirahat sejenak di wilayahnya. Ayo istirahatlah, ucap dari raja itu. Namun kedatangan dari Ning Yudi di dunia batas bawah langsung disadari oleh Luo Zhen, mengingat Luo Zhen dapat melihat siapapun dan dimanapun dan apapun itu yang ada di dunia batas bawah. Dia telah kembali, ucap dari Luo Zhen. Dan karena memang Ning Yudi telah datang di sini, Luo Zhen dia pun berencana untuk dapat segera menjemput wanitanya. Dan sebelum dia pergi dia juga sempat berbicara kepada para Daozi yang lainnya kalau dia akan segera pergi dulu. Tapi di sini beberapa dari mereka pun memutuskan untuk ikut bersama dengan Luo Zhen. Dan di sini untuk bocah Nian dia pun mengatakan kalau dia juga ingin ikut bersama dengan bapaknya ngejemput emaknya. Tapi untuk Luo Zhen dia pun meminta kepada bocah tenggel ini untuk tunggu aja di rumah karena nanti emaknya juga bakal balik. Dan di sini Luo Zhen dia pun menitipkan kembali putranya kepada Nenek Yu. Tapi di sini Nenek Yu dia pun masih bersikap dingin kepada Luo Zhen. Namun di sini memang ada beberapa Daozi yang akan ikut bersama dengan Luo Zhen, tapi ada juga beberapa yang enggak mau ikut. Tapi dipaksa harus ikut oleh gadis Luo. Dia pun mengatakan agar ikut bersama dengan Luo Zhen sesuai dengan perintah dari Istana Surgawi. Jadi mau nggak mau mereka harus ikut mengikuti Luo Zhen. Sedangkan di sisi lainnya ada beberapa Daozi lainnya yang mereka juga saat ini ternyata nggak diajak untuk ikut persegi bersama dengan Luo Zhen. Namun beberapa Daozi ini mereka juga sempat dilirik oleh seorang biksu yang merupakan Daozi juga. Di sini biksu botak ini dia pun penasaran dengan salah satu dari orang-orang yang ada di tempat ini karena ternyata dia merasakan ada sesuatu yang nggak nyaman di hatinya, bergejolak, dan itu membuatnya, ada apa, kenapa hati budaku bergejolak? Apakah dia adalah reinkarnasi dari Buddha juga? Ucap dari si botak ini melirik ke arah orang-orang yang sebelumnya. Sedangkan di sisi lainnya untuk Luo Zhen kini dia pun telah tiba di wilayah dari tempat di mana Ning Yudi berada, walaupun ya memang butuh beberapa waktu lagi sampai Luo Zhen tiba di tempat itu. Sedangkan di istana kerajaan Dayu sendiri ternyata saat ini Master Istana 13 pun mencoba mengusir para tulang-tulang yang datang. Dan ternyata tulang-tulang itu telah berhasil menemukan keberadaan dari mereka. Aku memang bisa menahannya setiap beberapa jam, tapi ini menyebalkan juga, ucap dari Master Istana ketika ternyata tulang-tulang itu dapat kembali menemukan mereka. Tapi di sini Master Istana dia juga bosan dan dia juga bertanya kemana mereka akan pergi. Namun di sini Ning Yudi dia juga nggak tahu mau pergi kemana karena sepertinya kemunculan klan Shaman ini benar-benar mengganggu mereka karena mereka nggak tahu juga mau kemana. Takutnya klan Shaman datang lagi dan rusuh lagi, dan itu jelas membuat mereka juga jadi bingung harus pergi kemana lagi. Namun di sini Master dari Istana 13 dia pun ternotis ketika dia mendengar kalau ternyata Luo Zhen pernah mengatakan kepada Ning Yudi kalau klan Shaman juga ada di dunia batas bawah ini.
Mendengar hal itu tentunya mengejutkan bagi Master Istana 13. Bagaimana mungkin klan Shaman ada di dunia batas bawah ini? Hei, apa yang sedang mereka lakukan di dunia batas bawah ini? Pikir dari Master Istana 13 itu. Dan untuk Ning Yudi, entahlah, aku juga tidak tahu. Dan jika ada Loza di tempat ini, sepertinya dia bisa banyak membantu, ucap dari Ning Yudi. Dan setelahnya kini beberapa saat kemudian Master Istana 13 dia pun mengumpulkan orang-orang yang ada bersama dengan dirinya, yang ikut bersama dengan dirinya sebelumnya turun ke dunia batas bawah. Dan di sini Master Istana 13 dia pun meminta kepada orang-orang ini untuk berjuang bersama dengan dirinya, karena klan Shaman telah menyerang hingga ke dunia batas bawah. Dan jika mereka enggak menyerang, tentunya mereka hanya dapat pasrah. Dan tentunya pasrah tetap aja artinya mereka juga akan hancur, hingga membuat Master Istana 13 pun meminta kepada mereka yang bersedia untuk maju, maka maju berjuang. Dan untuk orang-orang yang ada di tempat ini, mereka semua pun setuju untuk maju berjuang, karena jika mereka diem aja mereka juga bakal berakhir. Ya udah, maju aja sampai akhir, pikir dari orang-orang ini. Namun di sini Master Istana 13 dia pun mengatakan kalau senjatanya dia hanya membutuhkan 300 kultivator dan sisanya 700 lainnya ikut aja bersama dengan Ning Yudi mengungsi. Tapi untuk Ning Yudi dia nggak mau ngungsi, dia ingin maju juga ke garis depan. Tapi Master Istana dia pun mengatakan nggak bisa, karena dia telah berjanji kepada masternya untuk melindungi Ning Yudi. Jadi nggak bisa Ning Yudi ada di garis depan. Jadi tolonglah, mengertilah, ucap dari Master 13. Baiklah, aku mengerti, sambut dari Ning Yudi. Dan 6 jam kemudian ternyata portal di mana para klan-klan Shaman itu telah kembali datang, di mana para tulang-tulang itu datang dan mereka pun langsung mencoba untuk dapat menerjang orang-orang yang ada di tempat ini. Maka tertelak perselisihan di antara dua kelompok ini nggak bisa dihindari lagi, hingga membuat klan Shaman dan juga para kultivator ini mereka pun terlibat dalam sebuah perselisihan. Namun setiap serangan yang diberikan oleh orang-orang dari klan ini, orang-orang dari Master 13, mereka ternyata nggak cukup untuk dapat menghentikan klan-klan Shaman, karena memang dengan kemampuan yang dimiliki oleh mereka tidaklah cukup. Karena untuk klan Shaman sendiri memang cukup kuat, ketika mereka diserang berkali-kali aja mereka enggak berakhir, mereka terus dapat bertahan dan terus kembali melepaskan sebuah serangan hingga memaksa Master Istana 13 mau nggak mau dia harus memasang sebuah barrier pertahanan pelindung. Tapi tetap hal itu tidaklah berguna, karena setiap serangan dan juga pertahanan yang dibangun oleh mereka juga dapat dihancurkan dengan cukup mudah oleh tulang-tulang itu, yang membuat Master Istana 13 dia bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Tulang-tulang ini mereka kenapa sekuat ini, ucap dari orang ini. Dan semua usaha yang dilakukan oleh mereka yang sangat-sangat kuat ternyata enggak berguna, dan jelas itu adalah sesuatu yang sangat mengejutkan bagi orang-orang yang berasal dari dunia batas bawah. Gila, kekuatan macam apa yang dimiliki oleh orang itu, ucap dari orang-orang ini. Mereka tidak menyangka kalau ternyata kekuatan dari orang-orang dari dunia batas atas aja nggak mampu menahan serangan dari tulang-tulang itu, apalagi dengan mereka. Bahkan di sini mereka juga sungguh sangat kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang dunia batas atas. Gila, ini adalah kekuatan yang ada di dalam Lord, mengerikan. Tapi bagaimana bisa dengan ini semua? Mereka pun tidak menyangka kalau ternyata kultivator Rana Lord aja nggak berguna di hadapan tulang-tulang itu. Dan mereka hanya dapat memasang susunan formasi pelindung, dan itu jelas menghabiskan sumber energi yang mereka miliki, hingga membuat beberapa kultivator pun langsung menyerah. Aku gak kuat lagi, semua energi Yuanku telah habis, ucap dari orang-orang ini. Dan untuk Master Istana dia pun masih memasang susunan barrier pelindung, walaupun saat ini energi Yuan yang juga terkuras habis. Namun ketika dia udah mulai pasrah di sini, dia pun mendapatkan dukungan dari kultivator lainnya yang datang bersama dengan Ning Yudi. Dan melihat Ning Yudi datang, tentunya membuat Master Istana dia pun meminta kepada Ning Yudi untuk mundur, karena nggak ada gunanya jika mereka datang ke tempat ini juga. Tapi untuk Ning Yudi dia pun mengatakan dia nggak akan mundur, dia akan maju juga bersama dengan orang-orang yang ada bersama dengan dirinya. Dan untuk para kultivator lainnya, mereka pun juga sama datang ke tempat ini untuk berjuang bersama dengan Master 13. Baiklah, jika kalian ingin maju, tolong bantukanlah energi Yuan kalian aja kepadaku, ucap dari Master Istana 13, yang membuat kini orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun mulai menyalurkan energi Yuan mereka kepada Master Istana 13, hingga membuat Master ini dia mendapat memperkuat, mempertahankan energi barrier yang dia telah pasang. Tapi energi Yuan yang dibutuhkan oleh Master 13 sungguh sangat kuat, hingga membuat Ning Yudi dia pun merasakan kalau penyerapan energi murni Yuan yang dia miliki juga semakin cepat, hingga merasakan kalau energi Yuan yang akan segera habis. Ini terlalu mengerikan. Bahkan barrier ini juga seperti akan segera hancur, ucap dari Ning Yudi. Dan ternyata hal itu benar adanya. Hanya sepersekian detik setelah Ning Yudi berkata seperti itu, barrier yang telah dibangun oleh Master 13 juga telah hancur. Dan itu adalah sesuatu yang mengejutkan bagi mereka. Namun ketika tulang-tulang itu datang ingin mengejar mereka, tiba-tiba aja
ada sebuah serangan yang sangat-sangat kuat menghentikan tulang-tulang itu, dan tentunya itu mengejutkan bagi mereka semua karena datang sebuah serangan yang sangat kuat, dan ternyata serangan itu datang bersama dengan boom. Luo Zhan dan juga rekan-rekan yang lainnya. Luo Zhan, ucap dari Ning Yudi melihat lelakinya datang, dan melihat Luo Zhan datang tentunya membuat Ning Yudi dia pun sungguh sangat senang. Dan untuk Luo Zhan, boom. Ketika dia telah tiba di sini, Luo Zhan dia langsung menyiapkan sebuah teknik yang cukup untuk dapat boom, menyingkirkan tulang-tulang itu. Bahkan saat ini tulang-tulang itu setelah didorong oleh Luo Zhan kembali muncul hingga membuat Luo Zhan dia pun harus menggunakan teknik tinju bintang miliknya, dan dengan menggunakan tinju bintang, boom, Luo Zhan pun sempat mendorong mereka menjauh, tapi itu belum cukup untuk dapat menghancurkan tulang-tulang itu hingga membuat Luo Zhan dia pun meminta bantuan kepada Huang Tian. Huang Tian, tolong serahkan sisanya kepadamu, ucap dari Luo Zhan yang membuat Huang Tian dia pun kini langsung memasang formasi yang sungguh sangat kuat, sebuah formasi yang menarik semua tulang-tulang yang ada di sekitaran tempat ini. Dan melihat Huang Tian yang telah membangun sebuah formasi gila tentunya mengejutkan bagi gadis Luo. Dia nggak menyangka kalau ternyata Huang Tian dapat membangun formasi gila seperti ini. Bahkan dia saja mempelajari ini semua membutuhkan waktu bertahun-tahun, tapi bagaimana bisa Huang Tian dapat menggunakannya, pikir dari gadis ini. Dan untuk Huang Tian, dia pun mengatakan kalau ini adalah sebuah formasi untuk dapat membatalkan semua jenis kutukan yang ada, dan ini adalah sebuah teknik yang sangat-sangat luar biasa. Dan untuk Luo Zhan, ketika dia melihat Huang Tian sedang memasang sebuah formasi di sini, dia pun malah bucin bersama dengan Ning Yudi. Luo Zhan dia bucin sama Ning Yudi coy di tengah-tengah persisihan itu. Namun di sini lepas rindu yang dilakukan oleh Luo Zhan dan juga Ning Yudi tentunya membuat mereka yang melihatnya, terutama Shiji, patah hati dong. Apalagi dia melihat lelaki yang dia cintai kini bersama dengan wanita yang dicintai oleh lelakinya. Dan itu jelas membuat Shiji tepotek hati ya adek bang. Pikir dari Shiji kali ya melihat Luo Zhan dia kini adem bersama dengan Ning Yudi. Untuk Huang Tian kini dia pun langsung memasang sebuah formasi ketika tulang-tulang itu semua sudah dimasuk ke dalam formasinya di sini. Huang Tian dia kembali membuka formasi lainnya hingga membuat kini semua kutukan yang ada di sekitaran tempat itu pun langsung terserap oleh formasi yang ada bersama dengan dirinya. Dan setelah semua kutukan itu tertarik di sini, Huang Tian dia pun mengatakan kalau kini semua kutukan itu dapat dihancurkan hanya dengan satu jari kecil aja. Ketika benang-benang kutukan telah muncul, dan benar saja ketika Huang Tian kini memutuskan benang-benang itu, boom, tulang-tulang itu mereka semua hancur. Dan itu adalah sesuatu yang sungguh sangat mengejutkan bagi mereka semua yang melihatnya. Mereka tidak menyangka kalau ternyata Huang Tian dapat menghancurkan tulang-tulang itu dalam formasi gila yang telah dia bangkitkan, dan itu adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Gitu juga dengan Luo Zhan, dia nggak menyangka kalau ternyata formasi ini terlalu mengerikan juga. Selain itu juga Luo Zhan dia juga bingung bagaimana klan Shaman sampai mengejar sampai ke dunia batas bawah. Walaupun di dunia batas bawah ini ada klan Shaman juga, tapi sepertinya mereka nggak terlalu menyulitkan selama mereka memiliki Huang Tian juga. Dan itu membuat Luo Zhan dia pun berpikir kalau sepertinya klan Shaman pasti mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar. Pikir dari Luo Zhan. Dan rencana apa yang dimiliki oleh klan Shaman nggak tahu juga. Kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you.